Shalom saudara, saya mau lanjutkan lagi ya, kita berbicara mengenai soal pengakuan iman. Seperti orang menabur benih. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Itu tidak berat karena bukan kita yang menjadikan itu jadi seperti itu. Kita hanya menabur. Ya kan? Kita hanya beriman. Menabur berarti kita hanya beriman. Ya kan, beriman dengan apa yang firman-Nya katakan. Makanya Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Itu tidak rumit, sama seperti waktu kita terima keselamatan. Nah, kita hanya disuruh pegang teguh pengakuan iman kamu. Ibrani 10 ayat 23. Bukan supaya kita dapat, bukan supaya kita dikasih, tapi karena Ia yang menjanjikannya setia. Jadi waktu kita misalnya contohnya kita percaya Tuhan untuk apa sesuatu. Misalnya waktu itu kita pernah percaya Tuhan waktu kita butuh tempat tinggal ya. Jadi atau orang perlu kesembuhan. Ya kan? Atau ya misalnya apapun juga. Jadi waktu kita mulai lihat firman itu, oh oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Kristus sudah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Nah, waktu kita mulai mengakuin itu, saudara, ya kan, masalahnya begini, saudara. Beberapa anak Tuhan itu dengar kesaksian, terus kan jadi semangat ya. Waduh, saya juga bisa ngalamin loh, ya kan? Semangat, terus dari situ tanpa pengertian yang cukup, ya kan? Oh, saya udah tahu nih. Apalagi kalau orang itu agak pandai, dia lagi, wah saya udah tahu gitu kan, lebih sigap, lebih cepet ya. Terus dia mulai praktek. Nah, masalahnya begini, dia kan, wah gampang itu, saya juga tahu, yang penting mengakuin, gitu kan, yang penting positif. Saya bilang itu bukan soal positif. Jadi masalahnya begitu, waktu dia mengakuin, ya kan kadang-kadang orang itu mengakuin janji firman Tuhan, tapi hatinya belum diteguhkan, ya kan, akan janji itu, belum diteguhkan atas kelayakannya di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Jadi langsung mau cepet-cepet ngakuin, apalagi lagi butuh. Iya kan? Sehingga mudah sekali bagi iblis untuk mensabotase. Amin, saudara? Karena kan itu dikatakan mula-mula tangkainya, waktu itu kita baca kan, ya kan? Dari mana tuh firmannya dari Markus ya. Kan nggak langsung buahnya. Dia bilang mula-mula tunas. Tunas itu makin tinggi. Kemudian baru bulir-bulirnya. Nah, kalau orang itu tidak mengerti kenapa dia ngakuin, dia cuma taunya, oh kalau saya ngaku pasti jadi. Tapi kalau dia belum betul mengerti, akhirnya ngakuin itu begini. Dia ngakuin supaya itu jadi, dia ngakuin supaya dia dapat. Maksudnya dia ngakuin supaya kadang-kadang kalau orang itu nggak ngerti perjanjian baru yang betul, dia ngakuin supaya Tuhan kasih. Nah, itu yang paling repot. Nah, saudara, saya tidak. Nah, ini kan sistem kerajaan Allah itu mengakui firman tuh seperti menabur benih. Saya tidak menabur benih ini supaya ini jadi buah peach. Ini kan buah peach waktu yang sebelumnya saya tunjukkan sama saudara ya. Ini buahnya kan. Saya tidak tanam ini supaya ini jadi buah peach. Saya tanam ini karena memang dari sononya ini sudah buah peach. Amin. Saya hanya menabur, saya hanya menanam. Amin. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Saya cuma tahu firman Tuhan bilang percaya, ya kan? Percaya bahwa kamu sudah dibenarkan karena Kristus, mengakuin. Waktu saya mengakuin, ya kan, akan keluar seperti seharusnya. Ini seperti apa yang firman-Nya katakan. Amin, saudara. Nah, kalau orang itu tidak mengerti, belum cukup mengerti, dia kemudian mengakuin, ya kan, supaya dapat. Kenapa? Karena hatinya belum diteguhkan. Amin. Firman itu belum hidup dalam dirinya. Juga masih belum yakin, benar gak Tuhan mau kasih saya? Benar gak saya layak? Di situ masih belum, tapi udah langsung mau percaya. Makanya kadang-kadang bisa jadi, bisa enggak.
Makanya kadang-kadang kalau orang tidak percaya betul, maksudnya belum punya pengertian yang betul akan perjanjian baru. Misalnya ngakuin kesembuhan, ngaku supaya sembuh. Nah, itu kan tidak. Kita tidak mengakuin, ingat, saya tidak tanam ini supaya jadi buah peach. Saya tanam ini karena memang dari sononya ini buah peach. Amin, ini nggak akan keluar yang lain. Ini akan seperti yang ini benih ini katakan. Jadi saudara misalnya kita tidak mengakui kesembuhan supaya kita sembuh. Kita tidak mengakui janji-janji, misalnya diberkatin, ya kan? Karena kita mengetahui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dia yang kaya, dia telah menjadi miskin agar kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Kita tidak ngakuin itu supaya kita jadi kaya. Amin. Saya sudah, kamu diangkat, kamu punya berkat Abraham, ya kan? Kamu ahli waris menurut janji. Saya adalah ahli waris. Kita tidak ngakuin supaya kita dapat. Nah ini kan, kita tidak mengakuin supaya Tuhan kasih. Kita tidak terus-terus ngakuin supaya kita dapat. Amin. Haleluya. Waktu kita pertama kali menabur benih itu, kita minta menabur benih ini, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi kan, kecuali kita harus pelihara kan. Betul nggak? Kita perlu pelihara benih ini kan, dari belalang pelahap, mungkin dari insek, atau dari apa yang berusaha untuk mau ganggu. Tapi kita nggak perlu nambahin atau kurangin apa-apa, karena semuanya sudah ada di dalam benih ini. Semua unsur yang dibutuhkan agar ini digenapin, itu sudah ada. Kita nggak perlu nambahin dan ngurangin. Makanya kasih karunia Tuhan itu cukup. Kita nggak bisa tambahin dan kurangin. Kita hanya bisa dengan iman menerima, dan kemudian kita kasih respon dengan kita menabur firman-Nya. Ya kan? Nomor 1, sebelum kita kembalikan ke dia, kita teguhkan diri kita aja dulu. Amin. Sehingga waktu kita menabur, kita benar-benar menabur. Ya kan? Jangan kita udah tabur, kita cabut lagi. Mana kok belum keluar apa-apa. Ntar kita tanam lagi, kita cabut lagi. Itu nanti gak bakalan bisa tumbuh, saudara. Amin, saudara, tidak. Kalau saudara dan saya belum teguh, belum yakin, jangan buru-buru ngakuin sama Tuhan, gak perlu. Karena Tuhan gak perlu dipengaruhin. Dia, Alkitab mengatakan di Ibrani 10 ayat 23, pegang teguh bukan supaya kamu kasih. Kamu pegang teguh pengakuan bukan supaya kamu dapat, bukan supaya Tuhan kasih. Kamu pegang teguh sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kenapa ada saat saya harus ngakuin? Saya melakukan itu bukan untuk Tuhan loh. Tuhan gak perlu dipengaruhin. Dia yang janjikan, dia yang setia, dia udah selesai. Dia sudah tebus saya, Kristus jadi kutuk buat saya, dia sudah jadi miskin untuk saya, dia sudah jadi dosa. Saya tidak mengakuin supaya saya dapat Tuhan kasih, tidak. Karena Ia yang menjanjikannya setia. Ini adalah yang penting, ini sangat penting, di mana anak-anak Tuhan tidak kurang pakai waktu merenungkan, sehingga bentar ya saudara, sehingga kemudian di tengah jalan jadi ragu-ragu, saudara. Bentar ya. Untuk terangin lebih pelan ya. Jadi saudara ingatlah, pengakuan iman itu nomor 1, ya kan, kita perlu teguhkan diri kita aja dulu. Pakai waktu renungin, perkatakan firman Tuhan untuk kepada diri kita dulu. Untuk supaya kita diteguhkan bahwa itu memang kita berhak karena Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10. Karena dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenaran, kalau bahasa Inggrisnya ya. Kita ke situ ya sebentar ya. Kita ke situ saudara. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenaran, bahasa Inggrisnya. Ya. Dengan mulut orang mengaku. Ya kan? Dan diselamatkan ya. Kita ke Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika kamu percaya dalam hatimu, ya kan? Bentar. Thank you Jesus. Ini bahasa Inggris lagi. Haleluya. Thank you Jesus.
Sabar saudara, ini haleluya. Jadi ini penting sekali kalau saudara tahu sistem ini, saudara akan sangat dibantu ya. Saya bacakan di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kamu mengaku dengan mulut, ya kan, mengaku Yesus adalah Tuhan, sembari percaya dalam hati. Nah ini masalahnya, ya kan, kadang-kadang kita belum benar-benar percaya, kita udah ngaku-ngaku sama Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dipengaruhin, dia yang kasih janji. Ya kan, kalau kita disuruh pegang teguh bukan supaya dia kasih, supaya kitanya yang tidak ragu-ragu, kitanya nggak bimbang, kitanya yang nggak menyerah. Amin. Kadang-kadang orang itu, Tuhan kok begini kok gitu, Tuhan nggak akan melakukan bagian kita. Itu kan dikatakan seperti orang menabur benih. Ya kan, yang menabur kan orang itu, bukan Tuhan. Tuhan sudah kasih janjinya, dia setia, dia akan melakukan bagian dia Allah perjanjian. Kitanya, jadi Tuhan itu tidak, kita bukan di perjanjian lama, kita nggak usah mohon-mohon, kita nggak usah begini gitu supaya Tuhan kasih. Kami sudah teguhkan diri saudara dan saya dulu. Apakah saudara benar-benar percaya itu janji milik saudara? Saudara benar teguh nggak percaya bahwa saudara berhak? Itu yang saudara kita perlu lakukan sebelum kita bisa pegang teguh pengakuan iman kita. Kalau itu belum dibereskan dulu, nanti ngaku-ngakuin, saudara hatinya nggak siap. Saya pernah mengalami itu. Waktu berapa tahun lalu, saya ada penyakit, apa itu nggak penting ya. Soal tahu penyakit itu nggak nolong kita. Kita tahu solusinya Yesus. Jadi waktu bangun pagi itu saudara, kaki saya itu, salah satu kaki saya itu nggak bisa dijejakin, sakitnya luar biasa telapaknya. Jadi saya harus satu kaki loncat-loncat ke tempat tidur, ke kamar mandi ya. Nah itu sakitnya itu muncul-muncul, kadang muncul, kadang enggak. Saya nggak tahu apa. Nah saya kan mulai ngakuin, tapi karena dia kadang oke, kadang enggak, jadi nggak terlalu ganggu gitu, kecuali kalau lagi kumat. Nah sekali waktu lagi kumat, saya ingat itu di Lembang, terus saya agak pincang. Suami saya tanya, kamu kenapa kakinya? Oh saya percaya saya udah sembuh. Tapi pengakuan saya itu saya nggak pakai waktu karena sibuk atau apa ya. Nggak seperti sekarang. Maksudnya saya lebih mengerti mengenai anugerah kebenaran, itu sangat nolong. Walaupun kita masih terus bertumbuh ya, tapi pengertian kita akan Yesus sebagai kelayakan kita itu benar-benar mengubahkan hidup saya, saudara. Saya berdoa supaya itu juga mengubahkan hidup saudara ya. Jadi nah setelah itu berapa waktu kemudian kita balik ke Manado. Wah sekali waktu saudara, itu angot saudara. Itu rasa di kaki saya nyut. Rasa ngilu, rasa aduh nggak nyaman sekali. Nah perhatikan. Nah waktu dalam keadaan gitu, saya udah langsung ngakuin firman. Wah saya ngakuin gini. Tapi karena waktu itu tidak seperti sekarang pengertian saya akan Yesus sebagai kelayakan saya, bahwa kita sudah dilayakkan karena darahnya. Pewahyuan itu, pengertian itu masih belum cukup ya. Jadi saya ngaku-ngaku firman, tapi saya perhatikan, waktu saya ngakuin firman, itu seperti kosong, itu seperti tidak hidup, tidak ada kuasanya, tidak ada urapannya. Nah inilah yang sering anak-anak Tuhan kita perlu ngerti. Kenapa gitu? Karena saya tidak meneguhkan diri saya lagi soal kesembuhan. Untuk hal itu, saya tidak pakai waktu renungin ayatnya mengenai kesembuhan. Dan saya memang ngakuin ayat lain ya, tapi tidak maksudnya masih bukan, pewahyuannya masih belum seperti sekarang ya. Saya ada hubungan pribadi tapi sama Tuhan ya, bahasa roh ada. Nah itu juga nolong, tapi sempat sakit kan. Jadi waktu saya ngakuin itu ya nggak ada, tidak ada hidup. Saya ngakuin bukan dari posisi sudah selesai, bukan dari posisi saya sudah dilayakkan karena darah Yesus, bukan dari posisi kemenangan, seperti dari posisi seperti saya belum sembuh. Nah ini yang kita harus tahu, saudara. Kita tidak mengakuin firman supaya kita dapat, kita tidak mengakuin pengakuan iman supaya kita dapat, saudara. Dengarkan baik-baik, kita mengakuin firman, pengakuan iman, karena itu sudah ada di alam roh. Ingat sistem itu yang tadi saya bilang, ya kan, yang menjadikan ini, ya kan, keluar buah persik, karena ini benihnya sudah ada. Saya cuma nabur dengan apa yang sudah ada.
Amin, saudara. Benih firman itu benih loh. Firman itu benih. Seperti buah persik ini. Itu nyata di alam roh, itu ada, saudara. Amin. Jadi waktu kita menabur, kita percaya, kita sedang menabur sesuatu yang pasti akan jadi keluar seperti apa yang firman-Nya katakan. Jadi kalau buah persik ini keluarnya ya buah persik. Amin, saudara. Jadi kita tidak mengakuin supaya kita dapat. Saya tidak ngakuin itu supaya saya dapat. Yang saya perlukan, saya cuma menabur aja. Pasti akan keluar buahnya. Amin. Saya tidak perlu korek-korek begini gitu supaya buahnya keluar. Saya hanya perlu menabur dan pelihara. Siramin. Amin, saudara. Saya siramin. Ya kan? Itu waktu kita siramin lagi. Kita berarti dengar lagi pengajaran yang menguatkan. Waktu kita memuji Tuhan, kita siramin lagi. Kita cuma perlu pegang teguh pengakuan dan kita perlu jaga aja. Ya kan? Hati dan mulut kita sesuai dengan apa yang kita sudah tabur. Jangan rubah pikiran. Jangan goyah. Ingat apa yang kita sudah tabur. Amin, karena ini persis akan keluar seperti apa yang benih ini kandung. Kalau firman Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan, kita terus, enggak. Firman-Nya bilang oleh bilur saya sudah disembuhkan. Kita terus pegang teguh, kita percaya, kita dengar lagi pengajaran yang menguatkan. Itu kayak siramin. Ya kan? Benar, Tuhan Yesus sudah, kamu tetap pegang teguh, itu akan dikuatkan. Tapi kalau saudara dengar pengajaran yang bilang, oh kadang-kadang Tuhan sembuhin, kadang-kadang enggak. Nah loh, itu akan repot. Nanti saudara nggak dapat apa-apa. Bukan Tuhan nggak kasih, karena itu dicabut lagi. Iblis mencabut dari pengajaran yang seperti itu, yang berlawanan. Yang nggak sesuai dengan kantong anggur yang baru. Nggak sesuai dengan penebusan Yesus. Karena firman kasih karunia-Nya adalah firman yang sesuai dengan penebusan Yesus. Amin, saudara. Jadi balik lagi. Jadi waktu itu saya begitu. Saya kemudian tahu tidak ada hidup karena saya tahu saya ngakuin dari rasa sakit. Jadi agak nervous gitu loh. Aduh, nggak enak, nyaman. Jadi saya ngakuin dari posisi bukan beriman, tapi dari posisi supaya. Ya kan, karena kurang siap. Akhirnya saya diem. Tapi karena saya dekat sama Tuhan Yesus, saya diem aja. Saya tahu ini nggak ada gunanya. I don't have to make it happen. Saya tidak usah bikin jadi. Ya kan? Ini saya nggak usah berusaha supaya ini jadi peach. Ini akan jadi karena memang ini buah peach. Amin, saudara. Makanya dikatakan di Markus itu, ayat itu. Orang itu tidak tahu. Kita nggak perlu tahu gimana. Ya kan? Di alam roh. Tapi kita hanya tahu firman-Nya mengatakan begitu. Firman-Nya mengatakan percaya. Ya udah, percaya aja. Firman-Nya bilang itu percaya aja. Pegang teguh aja. Karena Dia yang menjanjikannya setia. Jadi kemudian saya diem. Terus saya diem, saya tahu nggak ada gunanya pakai kekuatan sendiri supaya jadi. Nggak perlu. Saya diem. Terus saya tenangkan diri saya. Terus saya fokus ke Yesus. Saya lihat, saya bayangkan muka Dia. Saya arahkan diri saya, batin saya kepada Dia, kepada Yesus. Saya diam semua, batin saya, dalam saya diam. Fokus saya ke Yesus. Saya diam, saya nggak bikin apa-apa supaya sembuh, supaya saya dapat kesembuhan. Tidak, saya tidak bikin apa-apa, saya diam. Saya cuma fokus ke Dia. Waktu saya fokus ke Dia, semuanya diam ke arah Dia. Tuhan Yesus tiba-tiba hadiratnya, Dia jamah saya, Dia bilang gini, kamu tenang aja, kan saya yang nyembuhin kamu. Amin. Jadi kita boleh mengakuin, tapi Dia, ya kan, yang sudah tebus, Dia yang sudah menjadikan itu, benih itu pasti jadi Dia. Bukan bagian kita mereka-reka, kita nggak usah begini gitu supaya jadi. Amin, itu pasti jadi. Kita hanya perlu percaya. Percaya dan selaraskan mulut kita, makanya disuruh pegang teguh. Bagian kita tuh percaya dan pegang teguh. Jaga mulut kita, jaga telinga kita. Pegang teguh aja, pegang teguh. Kita jaga dengan jaga telinga kita. Jaga kita dengar siapa, kita izinkan. Karena dari situ iblis berusaha. Mata kita juga. Kita jaga dengan kita terus percaya. Lihat sama Yesus. Amin, saudara. Karena Ia yang menjanjikannya setia. Makanya di sini dikatakan, di Ibrani 10, ya kan, dikatakan, haleluya, thank you Lord Jesus. Kamu mengaku dengan mulut, tapi hati kamu percaya.
Jadi kalau kita ngakuin, kita nggak bisa pegang teguh kalau dari sananya kita nggak percaya dulu. Kita nggak benar-benar percaya, masih belum siap, belum diteguhkan, percaya atau belum mantep, kita sudah ngakuin, ngakunya langsung ke Tuhan. Itu tidak bekerja nanti. Karena untuk itu terjadi, hati percaya baru mulut ngaku. Di sini dikatakan, ya kan? Karena kenapa dikatakan Allah percaya Allah membangkitkan dia dari yang orang mati? Saya bilang, kenapa Tuhan? Apa hubungannya? Karena bukti bahwa saudara itu dilayakkan karena Allah sudah membangkitkan Yesus. Berarti dosa saudara, ketidaklayakan saudara sudah ditebus, sudah dibereskan. Saudara layak menerima seluruh janji-janji Allah di dalam Kristus. Makanya di dalam Kristus adalah ya dan amin. Saudara saudara dan saya perlu terus-menerus meneguhkan diri kita lagi dan lagi. Kenapa? Kita layak. Oh, karena Yesus sudah jadi dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan? Karena haleluya. Dia oleh karena persembahan tubuhnya satu kali selamanya kita sudah dikuduskan. Nah, ayat-ayat seperti itu. Ya, Roma 4. Ya kan? Ayat 5 sampai 8. Ya kan? Kolose 2 ayat 13 sampai 15, bagaimana pelanggaran kita sudah diampunin. Roma 4 ayat 25. Kita perlu terus-menerus ya sampai Yesus datang lagi loh, saudara. Hati kita perlu terus-menerus karena itu adalah kepastian bahwa kita nggak akan dipermalukan. Itu kepastian kita tuh dilayakkan. Karena iblis akan berusaha membuat kita, apalagi kalau kita keliru saat kita sudah menabur, ya kan, kita sudah mengakuin di hadapan Tuhan, sekali kita sudah lepaskan, kita sudah mantap, tapi terus di dalam proses ini sampai keluar buahnya kan, kalau malam tidur, siang bangun, sehari-hari kita ada kegiatan kan, disitulah iblis akan berusaha melakukan ini itu, supaya saudara merubah pengakuan iman saudara. Makanya bilang pegang teguh ya, karena bukan supaya saudara dapat, bukan supaya saudara sembuh, bukan saudara supaya diberkatin, karena yang menjanjikannya setia. Apa yang saudara tabur, karena itu akan persis jadi seperti itu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Waktu kita ingat rumah juga waktu itu. Oh ya, waktu saya selesaikan dulu kesaksian saya. Saya ngelihat dia terus Tuhan Yesus ngomong itu. Terus saya jadi tenang sekali waktu itu ya. Saking tenangnya saya ketiduran, saudara. Setelah itu, waktu saya bangun, itu tidak pernah kumat lagi. Tidak pernah sakit lagi. Amin, saudara. Tidak susah percaya Tuhan Yesus. Jadi benih ini akan persis menghasilkan. Kita hanya perlu bergaul lebih sama dia. Karena yang menjanjikannya setia. Supaya kita nggak merubah pengakuan itu jadi jerih payah. Tuhan, saya udah ngakuin terus, mana Tuhan? Saya udah sering ngomong, Tuhan, mana Tuhan? Nah, itu menjadikan pengakuan seperti seolah-olah, kamu masih kurang ya. Nah, itu adalah kantong anggur yang lama. Itu bukan anggur baru. Itu bukan sistem kerajaan Allah. Amin, saudara. Karena firmannya, benih ini semuanya sudah ada. Kita nggak perlu nambahin, kita nggak bisa nambahin apa-apa. Kita hanya bisa pelihara. Sama juga janji Tuhan. Saudara, itu bukan kelayakan saudara dan saya. Yesus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia sudah jadi dosa. Makanya hati kita, dengan hati orang percaya pada anugerah kebenaran. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati kita percaya bahwa kita dibenarkan kepada Yesus. Di sini bahasa Indonesia bilang apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya kepada anugerah kebenaran. Di sini katakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kenapa kita dibenarkan? Karena darah Yesus. Waktu kita percaya, kita dibenarkan karena Yesus. Kita dilayakkan. Amin, saudara. Dengan hati percaya lagi bahwa saudara sudah dibenarkan karena Yesus. Itu maksudnya. Ya kan? Dengan hati. Makanya orang terus, aduh saya bimbang. Berarti Tuhan gak benarkan saya karena saya bimbang. Nah, itu salah fokusnya. Tidak. Dengan hati. Biarlah saudara terus-menerus meneguhkan diri saudara. Bahwa saudara dibenarkan karena Yesus. Karena bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dengan hati. Orang percaya kepada anugerah kebenaran. Teguhkan saudara, kita teguhkan hati kita lagi dan lagi dan lagi sampai Yesus datang lagi. Tiap hari pakai itu. Ya kan, kebenaran kita. Saya dibenarkan karena darah Yesus. Saya percaya seluruh pelanggaran saya sudah diampuni. Saudara merasa nggak merasa? Saudara percaya lagi bahwa saudara sudah orang benar karena Yesus. Karena dengan hati saudara dibenarkan. Dengan hati saudara percaya kepada anugerah kebenaran. Saudara percaya saudara dibenarkan karena Yesus.
dengan mulut saudara mengakuin janjinya, saudara disembuhkan, saudara sudah ditebus, saudara dilindungin, atau mengenai anak saudara, mungkin bisa saya tidak tahu apa janji Tuhan. Tapi dikatakan di situ, kalau begitu, ya kan, karena dengan hati orang saudara percaya dan saudara kepada anugerah benar, saudara dibenarkan karena Yesus, dengan mulut saudara mengaku, saudara akan diselamatkan, disembuhkan, ditingkatkan, dipulihkan. Amin saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Amin saudara. Saudara percaya kepada Dia. Amin. Jadi tidak perlu berfokus sama diri kita. Apakah iman kita, pengakuan kita, itu bukan dasarnya, itu cuma respon. Ingat, ini akan keluar buah peach. Bukan karena saya yang menjadikannya seperti itu. Kita cuman menabur. Makanya kita perlu terus-menerus merendahkan diri kita. Makanya Yesus bilang, tanpa aku kamu tuh gak bisa apa-apa. Kita gak perlu memegahkan diri kita, karena saya begini dan begitu. Tidak, karena Dia. Kita hanya perlu terus menabur. Apakah perasaan kita gimana, situasi di luar gimana, terus maka kita sama Yesus. Enggak, firman-Nya ngomong ini, kalau saya menabur ini, amin saudara, menabur ini akan keluar. Tidak perlu bertanya-tanya. Amin saudara, hanya perlu pegang teguh pengakuan. Kalau kita mengakuin mengenai kesembuhan, peningkatan, perlindungan, itu yang akan jadi. Amin. Makanya waktu berapa tahun lalu juga di Manado ya, waktu itu kita perlu tempat, saya dapat firman-Nya, oh saya sudah sediakan rumah dan halaman. Jadi saya pegang teguh, terima kasih Bapak untuk rumah dan halaman. Jadi waktu itu kita lihat rumah, orangnya bilang, oh ibu, ini saya mau kasih lihat rumah ini, dia bagus tapi nggak ada halaman. Saya bilang nggak perlu, itu bukan buat saya. Kenapa? Karena firman-Nya bilang rumah dan halaman, dan itu persis seperti apa yang saya akuin. Amin saudara. Haleluya, tidak susah percaya Tuhan saudara, tidak rumit. Bangun diri saudara, perhatikan firman-Nya. Ingat, kita tidak mengaku supaya kita diberkatin, kita tidak mengaku supaya kita dipulihkan. Kita mengaku karena firman-Nya sudah ada. Amin saudara. Tapi waktu kita beriman sama Dia yang setia, itu digenapin saudara. Amin saudara. Segala sesuatu yang sekarang kita lakukan, baiklah kita melakukannya dari posisi sudah selesai, dari posisi kemenangan, ya kan? Kita tidak penjamuan kudus supaya disembuhkan, walaupun banyak orang mengalami kesembuhan, ya kan? Kenapa begitu? Karena percaya dulu, saya percaya, karena Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Kita perjamuan kudus, haleluya, karena kita mau ingat Yesus. Itu 1 Korintus 11 ayat 23 sampai selesai. Kita mau ingat Dia, kita mau ngambil bagian dengan cara yang lain. Karena kita percaya, Yesus Engkau sudah tanggung penyakit saya. Saya nggak usah tanggung lagi. Saya mau ingat Engkau, saya mau bersyukur. Kita perjamuan, saya percaya. Kalau kita ada sesuatu yang mengganggu, kita mau ingat Tuhan Yesus. Kayak waktu itu Tuhan pernah suruh saya perjamuan kudus 5 kali buat anak saya. Ya kan? Saya tidak mengakuin itu supaya saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya percaya Tuhan itu, saya ingat Yesus bahwa anak saya sudah ditebus, nggak ada yang bisa menyakiti mereka. Dan itu terjadi. Banyak hal saudara. Jadi ingat, sekarang di posisi ini kita di dalam kerajaan Allah, bukan kita yang menjadikan itu jadi atau ada. Enggak, itu sudah ada di alam roh. Amin saudara. Bagian kita ialah percaya dan pegang teguh pengakuan iman kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin saudara. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, berikan kepada kami terus roh hikmat dan wahyu, supaya kami lebih lagi mengerti dengan jelas apa itu pengakuan iman, kenapa kami perlu pegang teguh. Haleluya, supaya kami lebih lagi berakar, diteguhkan di dalam anugerah kebenaran, bahwa semuanya sudah selesai. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami, untuk hati kami terus menerus kepada Yesus, percaya kepada Dia sebagai kebenaran kelayakan kami, dan kami mau terus bertekun menabur janji-janji-Mu, sehingga kami gak usah mereka-reka bulan ini, tahun depan, kami gak usah mereka-reka apa yang akan terjadi. Kami bisa pastikan bahwa kami akan menuai apa yang kami tabur dari firman-Mu, dan kami tidak akan dipermalukan, karena kami percaya Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kami. Terima kasih Roh Kudus, terus bekerja dalam diri kami, yang terbaik jadi atas kami semua, dalam nama Yesus, amin. Amin saudara, haleluya, puji Tuhan. Kita terus bertumbuh
Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan memberkatin. God bless.